Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, siapapun yang menonton channel YouTube saya, J_Channel, kali ini saya akan mempresentasikan games pembelajaran yang telah saya buat. Nah, yang pertama, games pembelajaran tematik. Sebenarnya, games ini sudah saya buat sejak saya kuliah, saat saya mempelajari mata kuliah teknologi pembelajaran. Nah, setelah saya lulus dan menerapkan di UPTD SDN Jernit 1, nah, kemudian saya inovasi kembali untuk menerapkan dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya. Nah, beginilah permainan dari games tematik ini. Di dalam dunia saat ini, khususnya dunia pendidikan, anak-anak selalu dihadapkan dengan adaptasi dan teknologi yang perkembangan zaman yang semakin canggih. Maka dari itu, saya membuat beberapa games pembelajaran yang berasal dari aplikasi PowerPoint. Sangat mudah sekali dan bisa dipelajari dan juga bisa diterapkan. Tidak perlu menggunakan aplikasi yang susah atau yang ribet. Dengan menggunakan PowerPoint ini, semua Bapak Ibu dapat membuat dan dapat diterapkan serta dapat diediting sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Nah, ini beberapa inovasi games yang saya buat. Roda keberuntungan. Sebelum games dimulai, anak-anak akan membaca terlebih dahulu aturan permainannya. Di sini boleh kelompok ataupun individu. Nah, karena ada dua games, yang akan saya tampilkan berikutnya adalah individu. Biasanya games pembelajaran tematik ini saya lakukan interaktif. Ada keterlibatan anak langsung maju ke depan untuk memilih sendiri pelajaran dan soal yang mereka inginkan untuk mengumpulkan poin skor yang nantinya akan ditukar dengan reward ataupun hadiah. Sebelum games dimulai, maka akan dilakukan simulasi terlebih dahulu seperti apa permainannya. Tombol klik digunakan untuk memutar roda keberuntungan, di mana sudah tertulis angka-angka yang di dalamnya terdapat soal. Namun, anak-anak harus memilih terlebih dahulu mapel apa yang akan mereka pilih dan akan mereka jawab sesuai dengan kemampuan mereka. Karena di balik soal-soal ini ada beberapa yang mengandung jebakan atau poin, termasuk soal sulit atau tanpa soal langsung ada jebakan ataupun langsung terdapat poin. Marilah kita coba mainkan beberapa. Contoh, anak-anak akan memilih mapel terlebih dahulu. Ada matematika, IPA, PPKN, dan ilmu pengetahuan sosial, serta pengetahuan umum. Nah, baiklah, mungkin biasanya anak-anak akan lebih sering memilih pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan alam. Kenapa saya juga memasukkan pengetahuan umum? Karena saya yakin dari beberapa siswa juga memiliki kemampuan yang mereka dapat dari pengalaman mereka sehari-hari, baik melalui media, HP, elektronik, berita, dan lain sebagainya, agar pemahaman dan kemampuan berpikir mereka dapat lebih luas saat mereka bermain, tidak cenderung dengan mata pelajaran akademik yang tergantung dengan kurikulum pada saat ini. Saya contohkan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, karena yang paling sering dipilih oleh siswa. Dengan double klik, mereka harus double klik terlebih dahulu. Kemudian, jika ada gangguan seperti ini, maka guru harus membantu untuk mengarahkan. Selanjutnya, mereka akan dihadapkan kepada roda keberuntungan yang berisi soal. Mereka harus mengklik tombol untuk memutar roda keberuntungan di samping.
Soal nomor 4. Kita akan beralih ke soal nomor 4. Carilah di antara emoticon ini, yaitu soal nomor 4. Ini dia. Ternyata di balik soal nomor 4 tidak memiliki soal dan juga tidak memiliki poin. Maka siswa yang mendapatkan bentuk seperti ini, soal seperti ini, maka akan mendapatkan hukuman yang mendidik atau tantangan apapun sesuai keinginan guru atau bisa oleh siswa-siswa di dalam kelas. Kita coba untuk soal-soal yang lain. Misalnya kita coba tetap di IPA lagi. Namun di lain nomor soal. Empat, kita putar lagi. 7. Jika soal yang telah dipilih, maka tidak boleh dipilih kembali agar tidak memunculkan soal yang sama. 7. Kita akan pergi ke soal nomor 7. Apakah nama satuan suhu yang digunakan oleh negara tropis, khususnya negara Indonesia? Nah, di sini anak-anak akan menjawab terlebih dahulu sebelum dicocokkan dengan kunci jawaban. Setelah itu, mereka akan mencocokkan dengan kunci jawaban dengan menekan tombol panah. Celsius. Jika benar, maka mereka akan mendapatkan reward bintang. Jika salah, maka mereka akan mendapatkan 0 poin. Begitulah permainannya. Begitu juga dengan soal-soal yang lain. Nah, permainan ini sangat menyenangkan dan memberikan kesan yang mudah bagi anak-anak. Persepsi matematika yang menurut mereka sulit bisa menjadi challenge tersendiri dan ingin memahami materi tersebut. Inilah games tematik pertama yang saya ciptakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh penjelasan game untuk tebak kata. Di sini anak-anak akan menebak kata-kata yang sesuai dengan petunjuk atau yang ada di buku mata pelajaran. Anak-anak akan mencari kata yang sesuai di dalam buku tematik. Di sini dibuat kata atau huruf secara acak. Bukan hanya huruf tetapi juga ada angka untuk mengecoh pemahaman dan pemikiran mereka. Jika mereka telah menemukan beberapa kata, maka berikutnya guru akan mencocokkan kata apa saja yang sesuai dengan buku tema dan yang akan dipelajari pada hari itu. Beberapa huruf hilang secara otomatis yang tidak termasuk dalam pembahasan pada tematik di hari itu. Setelah memberikan penegasan dan penebalan, maka guru akan membahas satu persatu sesuai dengan kata-kata yang mereka telah temukan dan disesuaikan dengan penjelasan di dalam buku tematik. Game yang berikutnya adalah game memilih teman sendiri, yaitu games Q&A. Di sini, anak-anak akan memilih foto teman-teman mereka sendiri, di mana di dalam atau di balik foto teman-teman mereka terdapat soal atau mata pelajaran yang tidak mereka ketahui. Satu persatu siswa akan memilih foto dari teman mereka masing-masing. Foto teman yang sudah dipilih, maka tidak boleh dipilih kembali. Contoh, misalnya siswa A memilih siswa C. Maka wajib untuk menjawab pertanyaan ini. Jelaskan 3 persamaan dan perbedaan dari kedua gambar berikut. Pelajaran ini adalah disesuaikan dengan pembelajaran tematik. Untuk mencocokkan kunci jawabannya juga telah disediakan. Berikutnya dengan soal-soal yang lain. Menyebutkan 7 negara yang memiliki sungai terkotor di dunia, beserta penyebabnya. Games Q&A ini langsung dilakukan oleh siswa, merupakan games interaktif. Tidak hanya guru yang menyajikan, namun langsung dimainkan oleh siswa di depan kelas. Soal yang diberikan di dalamnya berbagai macam mata pelajaran. Tidak hanya meliputi 1-2 pembelajaran, bisa dalam satu subtema. Inilah 2 games yang telah saya buat untuk pembelajaran di kelas 5 di tahun 2018-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi merekam itu memotong video yang di Camtasia gampang kok, Bu. Nah, misalnya ini di sini saya videonya ada 2. Jadi video mana yang akan dipotong?
Nah, ini saya mau memotong punya adik karena terlalu panjang. Tinggal digeret aja ini yang di belakang nih. Kalau sudah muncul panah dua gini tinggal didorong ke depan. Tet. Nah, begitu juga di depan bisa kok. Tet. Nah, itu nanti memotong. Kalau memotong di bagian tengah, nah silahkan ini tarik garis panjang dua. Ada hijau dan merah. Nah, letakkan mana? Terus ini nih, ada dua bacaan split. Nah, ini artinya potong tinggal di seret. Nah, jadi dia menjadi dua bagian. Ini memotong yang dari bagian tengah. Misalnya tadi ada kata-kata TH-nya. Ini tinggal didorong, dikecilkan gini, tet. Kemudian kita sambung lagi. Nah, gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 UPTD SDN Jerngi 1. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran online atau pelajaran daring di hari Rabu ini. Sebelum pelajaran Bapak mulai, kemarin ada beberapa anak atau tugas telah Bapak umumkan. Jadi hari ini tinggal Bapak memberikan penjelasan. Jangan khawatir bagi kemarin yang belum mencatat, karena nanti akan Bapak umumkan lagi apa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan berkah di dunia wal akhirah. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak kelas 5 yang semangat untuk belajar hari ini karena Bapak punya sesuatu untuk kalian. Oh iya, sebelumnya ayo kita siapkan terlebih dahulu buku paketnya. Ayo kita buka di pembelajaran ketiga dan 4. Aduh Pak, banyak sekali. Tidak kok, Bapak hanya merangkum materi pentingnya saja di pembelajaran 3 dan keempat. Nah, kalian ikuti saja, kalian dengarkan saja. Jangan lupa di save videonya, jangan dihapus ya. Oke, baiklah kita mulai saja pembelajaran hari ini. Di pembelajaran 3, di halaman 23, di sana kita akan mengenal bagaimana setiap manusia dapat memanfaatkan energi panas dengan baik. Bahkan ada juga beberapa manusia yang tidak memanfaatkan energi panas atau tidak bisa menghargai dan bertanggung jawab dengan keadaan lingkungan dengan baik. Sehingga alam akan berubah menjadi sesuatu yang murka, menjadi sesuatu yang bencana untuk kita jika manusianya tidak bisa menghargai dan memanfaatkan alam dengan baik. Namun, jika kita mencintai lingkungan kita, memanfaatkan energi kita dengan baik, insya Allah alam juga akan memberikan feedback, alam juga akan memberikan timbal balik yang baik. Baiklah, kita lanjut saja. Nah, kalian buka di halaman 24. Ayo. Kalian buka di halaman 24 buku paket tematik tema 6. Nah, kalian perhatikan. Di sana ada sebuah bacaan, manusia dan lingkungan alam. Tetapi di sini Bapak tambahkan dalam memanfaatkan energi panas. Nah, jika kalian membaca di halaman 24. Nah, di sana terdapat bacaan tentang penjelasan bagaimana manusia itu seharusnya memanfaatkan alam atau energi panas dengan baik. Bukan hanya energi panas saja, segala sesuatu energi yang ada di bumi ini dengan baik dimanfaatkan dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Bapak memberikan 3 contoh gambar sebelum Bapak menjelaskan bacaan sesuai di buku paket. Nah, pertama di sini ada seorang anak yang menyiram tanaman. Dia sangat cinta sekali terhadap lingkungan. Kemudian merawat hewan-hewan, makhluk hidup yang lain. Nah, seperti itu. Tumbuhan, semua makhluk hidup, termasuk kita manusia, sangat membutuhkan sekali yang namanya energi panas atau energi matahari. Nah, yang kedua di sini, jika kita lihat gambar yang kedua sesuai dengan gambar di
penjelasan buku paket halaman 25, yaitu ada seseorang yang bekerja di sawah. Nah, jadi ada beberapa tipikal tanaman yang harus memanfaatkan energi matahari. Loh Pak, berarti ada beberapa yang tidak perlu cahaya matahari? Tidak, semua tetap perlu cahaya matahari. Tetapi ada beberapa tumbuhan yang memerlukan intensitas cahaya matahari dengan cukup, artinya tidak berlebihan. Jika berlebihan, maka dampaknya akan buruk, akan negatif. Seperti itu. Air pun juga begitu. Jika air secara berlebihan kepada tumbuhan, maka tumbuhan juga akan tidak hidup sempurna. Nah, akan busuk, akan mati. Nah, yang ketiga sama seperti kemarin sepertinya. Di sini ada seorang ibu-ibu yang menjemur pakaian. Tak ini pakaian siapa? Ada 4. Nah, sama-sama memanfaatkan energi panas dari ketiga gambar ini. Baiklah, kita langsung saja di penjelasan sesuai di halaman 24. Berikut adalah aplikasi games untuk memilih lagu-lagu daerah siswa-siswa kelas 5. Siswa-siswa akan memilih nomor-nomor yang berisikan lagu-lagu daerah tersebut sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas saya pada waktu itu. Itu berjumlah 20. Berikutnya anak-anak akan memilih satu persatu sesuai keinginan mereka dan mereka harus menyanyikan lagu daerah sesuai dengan pilihan mereka. Jika mereka mendapat Kalimantan, Yogyakarta, dan DKI Jakarta, maka mereka harus menyanyikan ketiga lagu daerah tersebut. Begitu juga yang lainnya. Lagu-lagu daerah yang disediakan di sini adalah lagu-lagu daerah lengkap dari Aceh sampai Papua. Sama, semua gamesnya pun berbentuk pilihan lagu-lagu daerah. Jadi, meskipun mereka ingin menyanyikan lagu daerah, tetap ada challenge dan tantangannya. Bahkan, ada satu tugas yang harus menyanyikan semua lagu daerah di Pulau Jawa. Nah, jadi mereka wajib hafal lagu-lagu di seluruh Indonesia. Tentunya sebelumnya sudah mendapat bekal dan arahan dari guru. Nah, agar mereka juga tidak bingung. Ini saya gunakan biasanya di kegiatan tengah semester atau waktu-waktu senggang agar anak-anak tidak bosan dengan materi pelajaran akademik. Jadi maksudnya pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi selingan, mereka bisa bernyanyi-nyanyi bersama, namun juga ada tantangan dan ada gamesnya juga. Itulah games Let's Play Sing a Song. Ada lagi games Wants to be Millionaire. Ini saya mengadaptasi dari Wants to be Millionaire. Ini yang digunakan di kelas lain, cuma saya membantu guru-guru untuk membuatkannya.
Nah, sistemnya yang ini sama. Games go, play. Nah, di sini memilih soalnya juga bisa diganti-ganti dan juga ada poin di sini. Saya juga memberikan bantuan misalnya 50-50, mono friend atau audiens bisa bertanya. Saya menyiapkan beberapa pilihan. Contoh misalnya pilihan pertama 50-50. Berarti jawabannya di antara dua ini. Antara Tanjung Bumi dan Arusbaya. Kita lihat lagi. Kalau misalnya kita pilih Arusbaya. Jawaban benar, maka dapat 1 bintang. Nah, next level. Jadi bantuan tidak bisa digunakan lagi. Nah, Kris Sultan Cakraningrat, soal yang kedua. Di sini juga ada level bintangnya. Kita menanyakan kepada orang terbanyak, manakah menurut mereka? Menurut jawaban yang terbanyak adalah C. C kita coba pilih, benar atau salah? Benar. Kemudian menaik level ke bintang 2. Next. Legenda Potrekoning mengisahkan tentang Potrekoning bertemu dengan Satria di dalam mimpinya yang bernama. Kita coba pilihan yang tengah. Nah, ini seakan-akan bertanya, tapi saya mengarahkan juga ada jawabannya begitu. Teman Anda, saya rasa jawabannya A. Menurut A. Nah, kita coba A benar atau salah. Jawabannya sebenarnya A. Mungkin kita coba salah. Apakah yang terjadi jika jawaban salah? Kita coba pilih B. Game over. Yang benar adalah A. Ya, jadi kalau A nanti bintangnya bisa naik. Begitulah, games ini tidak saya gunakan di kelas 5. Saya gunakan di kelas-kelas yang lain. Hanya saya membuatkan saja. Begitu. Sama, ini masih dari PowerPoint. Nah, jadi memberikan kemudahan begitu kepada siapapun penggunanya. Nah, di sini juga diberikan sistem pengurangan poin ya. Jika salah maka poin juga akan turun ke bawah. Level top up-nya sampai bintang 5. Nah, itulah penjelasan teknologi games pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.